untuk sahabat-sahabat Kuningan, jelajah wisata desa, jejak tapak kamera dan juga jelajahwisatanews.com. Alhamdulillah sore ini kami sudah menjambangi Desa Dharma, Kecamatan Dharma, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang sangat-sangat dibanggakan atau yang digadang-gadang akan menjadi sebuah pilot project wisata dunia. Tentunya dengan kapasitas dan kapabilitasnya desa yang dimiliki oleh desa, sedikitnya akan menggambarkan bahwa kehidupan peradaban masa lalu, kehidupan sekarang dan yang akan datang sudah hampir tertata dengan baik dan juga akan dilakukan sebuah terobosan-terobosan baru di bidang wisata menuju ke arah destinasi wisata dunia. Nah, alhamdulillah saya sudah berada di Desa Dharma, tepatnya di rumah Pak Kepala Desa Dharma, dan hari ini kita coba sedikit cari tahu. Bahkan ada yang unik bahwa Kepala Desa Dharma itu dapat julukan anak bandel yang sudah menjabat kepala desa 7 kali di 3 kecamatan. Uniknya seperti apa? Ikan nanti kita akan bedah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Wisata Desa. Kita akan sedikit berbicara dengan kepala desa yang hari ini sudah hadir. Oke, Sundanis banget Pak. Sampurasun. Rampes. Oke, artinya gini Pak, Dharma ini memang digadang-gadang menjadi destinasi wisata dunia. Siap. Kebetulan dari segala sesuatu ikon, wisata alam, sejarah itu hampir sudah menunjang. Ada kesiapan-kesiapan khusus Pak dalam rangka hal ini sebelum kita nanti mendebat. Oh siap. Jadi secara tidak langsung, walaupun itu tidak ada momen yang khusus untuk mempersiapkan diri menjadi desa wisata yang kalibernya mungkin internasional, sebetulnya warga kami ini udah modern. Cukup benar, kenapa? Karena desa kami itu sejak zaman dulu itu sebagai pusat ibu kota kecamatan. Nah itu dulu Desa Dharma di tahun 1980 ke sana itu kami bergabung dengan Kecamatan Kadugede. Tapi ketika zaman Belanda pernah menjadi kemantren. Pernah jadi kemantren. Karena pada saat itu zaman penjajahan, pemerintahan berubah, akhirnya Desa Dharma ini atau Kecamatan Dharma ini disatukan kembali dengan Kecamatan Kadugede. Dan pada tahun 1983 atas dukungan daripada sesepuh juga tokoh-tokoh politik ya Kecamatan Dharma, Dharma memisahkan diri dari ibu kota Kecamatan Kadugede. Yang dinilai pemisahan ini bukan hanya karena teritorial, tapi kesenjangan jauh antara Kecamatan Dharma itu, misalnya Cimenga, Sagaraya, Karangsari seperti itu, terlalu jauh ke Kadugede, akhirnya memisahkan diri dari Kecamatan Kadugede. Banyak yang secara singkat seperti apa? Begini ya, saya mendengar sendiri dan berdasarkan catatan yang ada, bahwa Desa Dharma itu sudah ada Pak, sejak 440 tahun. Tahun 440, bayangkan ya. Sejak tahun 440. Tapi mulai tercatat dalam sejarah itu kurang lebih di abad ke-8, berarti tahun 700-an, nah, gitu ya. Nah, di sini ada mataran sejarah yang hilang. Ya. Saat itu dikenal dengan zaman Poek. Oke, petang ya? Zaman petang. Zaman petang itu yaitu kerajaan Cirebon tuh Syekh Syarif Hidayatullah saat itu wafat, meninggal dunia. Di sana mulai ada pengkaburan sejarah. Oke. Pengkaburan sejarah. Artinya sejarah-sejarah yang berbau Hindu dulu itu dihilangkan. Nah, contoh di Dharma tadi kembali ke tahun 440. Di Dharma ini dulu pernah disinggahi berkali-kali Prabu Siliwangi. Oke. Nah, Prabu Siliwangi kan ada beberapa yang nggak tahu Prabu Siliwangi yang keberapa, gitu kan. Cuma yang jelas, kenapa dikaitkan dengan Prabu Siliwangi? Kita lihat mitos. Dalam cerita bahwa Balong Dharmaloka, Cigugur, Cibulan, dan Balong Dalam itu dibikin satu malam. Nah, oleh Syekh Ramahaji Rengan. Sebetulnya bukan oleh Syekh Ramahaji Rengan. Syekh Ramahaji Rengan itu pendatang yang meneruskan bekas kerajaan Dharma Aloka. Dharma Aloka ini sangat kental sekali dengan Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi sering datang ke Dharma, bahkan lebih dari 30 waktu katanya. Bahkan kami datang ke Dharma kapanpun ketika dibutuhkan. Dimulai pemerintah Desa Dharma itu di tahun 1732. Ini udah zaman Islam. Padahal kesananya itu Dharma ini sudah berbentuk kerajaan, yaitu kerajaan Dharma Aloka. Dharma Aloka dibikin oleh 3 tokoh, yaitu dari negeri Campak dan dari Pajajaran juga, yaitu
pendirinya tuh Prabu Samiaji Rumuhun Jatinegara. Nah, yang kedua Prabu Ratidendekar Ruhun Jatinegara. Yang ketiga yaitu Prabu Sulawastu Ruhun Jatinegara. Tapi yang jadi 3 orang ini adalah potensi sekali untuk menjadi raja. Tapi yang jadi raja itu hanya Raden Samiaji Ruhun Jatinegara, hanya itu yang jadi sejarahnya. Yang sekarang ini ada di dalam tidak ditemukan. Oh, Tidak ditemukan. Kami hanya menemukan makom Syekh Ramaji. oke. Terkait dengan situs sejarah, artinya apa yang bisa dipetik hari ini untuk masyarakat banyak? Untuk dipetik oleh masyarakat, yaitu dengan masuknya Syekh Ramaji dalam penyebaran Islam di Desa Darma. Dan pada saat itu di Darma ini bukan satu desa yang agamis. Bahkan ketika tahun 40 di zaman kemerdekaan banyak sekali ronggeng, begitu ya, penari-penari tengah malam yang menyajikan lagu-lagu sintren begitu. Dan alhamdulillah dengan masuknya Syekh Ramaji di tahun 1970 sekian, mulai para alim ulama masuk ke Desa Darma dan menyebarkan Islam. Baik, terkait dengan sejarah tadi, potensi dan sebagainya, kita coba sedikit kembali mengingatkan bahwa potensi Darma ini adalah potensi yang sangat dibanggakan, ya. Baik terkait sejarah, tradisi dan lain sebagainya. Kira-kira potensi yang akan berkembang ke masyarakat atau yang memang sekarang lagi dikerjakan oleh pemerintah desa ke depan itu termasuk potensi apa aja? Nah, potensi yang akan dikembangkan ke depan, kami berorientasi bahwa sebelum ada desa wisata, sebelum desa lain mencanangkan sebagai desa wisata, sebetulnya Desa Darma ini udah jadi desa wisata, begitu ya. Wisata yang pertama yang kita jual ke publik yaitu wisata religi. Nah, kenapa wisata religi? Kalau dalam sejarah Syekh Abdul Muhyi yang begitu booming sekali itu dulu berguru di Syekh Ramaji selama 7 tahun dan menikahnya pun beliau di Desa Darma, begitu. Kami bisa saja bekerja sama dengan pihak pamijahan, kita bikin situs atau kita bikin prasasti bahwa ini adalah guru Syekh Abdul Muhyi, sehingga yang 2 juta per tahun minimal yang jaroh dari arah wilayah timur bisa singgah dulu atau ditempatkan dulu. Ini adalah guru Syekh Abdul Muhyi, seperti itu. Oke, jadi untuk Darma ini kan sedang dinobatkan menjadi destinasi wisata ke arah dunia ya Pak. Artinya kesiapan masyarakat, pemerintah desa dan juga potensi-potensi yang ada seperti apa? Ya, ini sejak digaungkannya ya program revitalisasi seluruh Darma. Ini masyarakat sudah siap. Tadi saya mengatakan bahwa warga Desa Darma ini sudah siap karena emang dari dulu pun sebagai ibu kota kecamatan yang IPM-nya pasti beda dengan desa yang lain. Nah, berkali-kali saya menyampaikan kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri bahwa Desa Darma ini atau Kecamatan Darma ini khususnya yang ada di keliling Waduk Darma harus siap bahwa Waduk Darma ini akan dijadikan destinasi wisata setingkat nasional. Seperti itu. Oke, artinya berarti kesiapan ini memang sudah dibangun dari awal. Cuma satu, hanya titipan dari masyarakat, wisata ini tetap wisata yang religi. Setidaknya kalaupun menjadi objek wisata yang reguler, wisata umum, itu tidak nampak atau tidak muncul sebagai sarana maksiat. Oke. Artinya berarti sudah dipersiapkan sampai sejauh filosofi Darma ini nanti ikon yang akan ditampilkan sudah ada. Ikon sudah ada. Ikon untuk Darma tetap yaitu di Kandewa. Oke. Begitu. Nah, secara kesinambungan tentunya yang paling terpenting adalah bagaimana merealisasikan semua mimpi-mimpi masyarakat, mimpi pemerintah desa dan satu harapan. Seperti apa sih Pak harapan terhadap masyarakat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk dengan adanya ya objek wisata? Harapan seperti apa? Esensi dari tujuan objek wisata atau pembangunan itu adalah memakmurkan rakyat. Yang di dalamnya pasti dengan munculnya objek wisata diharapkan itu apa? Tumbuhnya ekonomi masyarakat, tumbuhnya ke masyarakat untuk kemaslahatan umat, untuk masalah masyarakat dengan tidak mengenyampingkan masalah agama. Artinya ketika Waduk Darma menjadi objek wisata pasti akan bermunculan warung-warung, kemudian yang tadinya mereka itu hanya berprofesi sebagai petani, melihat potensi, melihat kunjungan masyarakat, pengunjung yang ada di Waduk Darma ini banyak, otomatis mereka akan berpikir ke arah menjadi pedagang seperti itu. Oke. Seandainya objek wisata Waduk Darma terwujud menjadi satu objek wisata yang berskala internasional,
otomatis ini akan mencari atau menarik pengusaha atau penghidupan yang lain atau lapangan kerja begitu ya. Kebetulan saya punya pasar tradisional Desa Dharma. Ini juga akan terangkat. Kenapa? Karena pedagang yang ada di Kiliwaduk Dharma itu otomatis mereka sebagai pengecer dan mereka akan membeli bahan jualannya atau dagangannya ke pasar tradisional. Jadi pasar tradisional juga ini akan terangkat dengan sendirinya. Oke. Seberapa jauh kesiapan Dharma untuk menghadapi Festival Waduk Dharma? Untuk persiapan festival Waduk kita udah aneh, karena udah berkali-kali diadakan festival di Waduk Dharma kalau tidak salah, sampai pelaksanaan persatuan olahraga dayung juga tingkatnya nasional di Dharma, jadi warga udah tidak aneh, udah siap mensukseskan itu. Sudah siap mensukseskan itu. Jelajah wisata desa itu sedikit petikan wawancara dengan Kepala Desa Dharma Pak Yadi, dan memang keunikan, kemudian destinasi sejarah, budaya, ekonomi, dan ada semua di Dharma. Tinggal bagaimana masyarakat Dharma dan juga pemerintah terkait untuk bisa bersatu bekerja sama dalam membangun wisata Kabupaten Kuningan, khususnya di Kecamatan Dharma, tepatnya di Desa Dharma. Namun ada satu hal yang menarik, bahwa Kepala Desa Dharma ini ternyata dijulukannya anak bandel. Benar Pak? Ya. Kita coba bahas Pak. Ya. Bandelnya dari mana? Ya. Kemudian kok kenapa bandel 7 kali jadi kepala desa di 3 kecamatan? Itu ada kiat atau apa? Seperti apa? Ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Siap. Pengen tahu Bapak itu lahir dari kalangan mana sih? Nah, melihat sedikit Siap. lah. Oke, itu jadi Saya itu terlahir ya dari keluarga muncak orang lembur mah tukang kuli. Siap. Ya. Bapak saya tukang jahit, ibu saya tukang jahit, gitu kan. Di mana saat itu orang-orang yang menjahit itu masih kurang, masih jauh dengan merek kardinal atau sebagainya, Levi's dan sebagainya itu nih. Nah, ibu bapak saya itu tukang jahit. Jadi nama saya ini alhamdulillah terangkat dari popularitas bapak saya sebagai penjahit, yang konon katanya yang menjahit itu bukan hanya di Dharma tapi dari Kecamatan Dharma. Nah itu. Nah, ini kategori bandel ini nih Pak, Nah, yang perlu dipertanyakan. Ya. Bandel begini. Ini mungkin aneh ya. Ya. Ketika saya kelas 3 SD, ya kebetulan paman saya, keluarga saya itu semua jadi kepala desa Dharma. Saya ditanya oleh ibu saya, jadi kamu kalau sudah gede mau jadi apa? Aneh kan, orang lain berkata ingin jadi pilot, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter atau jadi apa. Saya malah ngomongnya apa? Saya mau jadi kepala desa. Aneh ya. Oke. Nah dari sana terlupakan cita-cita itu. Saya sekolah seperti biasa, dan awal sekolah itu saya dulunya ingin jadi guru. Kenapa guru? Saya itu nggak melihat penghidupan guru yang saat itu di desa saya banyak yang kurang. Namun yang saya lihat adalah guru ini adalah satu profesi yang ditokohkan oleh masyarakat. Jadi arti guru di Gugu dan di Tiri itu pada saat itu betul-betul dipakai simbol oleh masyarakat bahwa guru itu orang baik. Di sekolah di Senaria Dharma saya itu ranking kedua, ranking ketiga, ranking ketiga. Nah, ketika saya ingin jadi guru, otomatis saya harus sekolah di SPG. Saat itu ada SPG. Nah, anehnya ranking pertama masuk jadi guru, jadi di SPG negeri wajar. Saya ranking kedua nggak masuk. Kedua, ketiga sampai ke berapa itu masuk. Ada yang di SPG Muhammadiyah, SPG negeri, SPG PGRI, bahkan ada yang di SGO. Saya sendiri orang yang dikatakan ranking kedua, cukup pandai gitu kan. Kok saya nggak masuk? Nah, ini saya kecewa. Akhirnya sama orang tua saya marah gitu kan. Disuruh sekolah saya nggak mau, saya mau tetap mau sekolah tahun depan ke SPG. Sehingga saya sekolah dipaksakan oleh paman saya masuk ke SMA. Nah, yang namanya sekolah tidak sesuai dengan hati ya, otomatis pada guru wajib ya. Sekolah tua sekolah ya sekolah. Akhirnya saya sekolah di SMA Kosgoro, yang emang pada saat itu SMA Kosgoro cukup populer ya, karena belum ada SMA di wilayah kecamatan, sehingga bisa dikatakan SMA swasta yang peringkatnya hampir sama dengan SMA negeri. Oke, ini kan berarti ketika pertama kali menjadi kepala desa nih, tahun berapa dan di mana? Ya. Ini ada 7 desa berarti kan, atau memang berapa desa kan? Nah, di tahun 2007 pas moneter saat itu ya, 2005 saya diperintah oleh Pak Samad untuk menjadi pejabat kepala desa Parung. Itu yang pertama. Parung. Desa Parung. Parung mana? Desa Parung di Kecamatan Dharma. Oh. Nah, saat itu kepala desanya berhenti dan digantikan oleh saya menjadi kartiker, gitu ya. Kartiker itu buku sementara begitu ya. Terus selain di Parung di mana ya? Nah, karena memang jiwa saya senang memimpin ya, senang menata desa seperti itu. Akhirnya di Desa Dharma di tahun 2007 itu ada pemilihan kepala desa. Dan saat itu usia saya di usia 42 tahun. Begitu.
Saya mencoba dengan berbekal ilmu dari pejabat Kepala Desa Parung, memberanikan diri, mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Darma. Dan saat itu jumlah kandidat yang mengikuti pencalonan itu ada 3 orang. Nah, yang 3 orang ini satu pensiunan dari pegawai perkebunan, yang satu adalah pendidik sekolah, dan yang paling muda adalah saya. Dengan gigi sosialisasi pada masyarakat bahwa sekarang zamannya zaman anak muda, udah ketinggalan kalau kepala saya yang tua seperti itu, karena langkah pemikiran dan tenaga juga berkurang. Akhirnya dengan sosialisasi seperti itu, pendekatan kepada tokoh masyarakat akhirnya mendapat suara terbanyak. Dan saya jadi kepala desa dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Gitu. Selain Darma? Nah, pemilihan yang kedua, karena saat itu saya bisa mengangkat Desa Darma, gitu ya. Jadi merenurang Darma maka bulan. Banyak program yang masuk karena ya kedekatan saya dengan keuletan saya baik ke kabupaten maupun provinsi, sehingga banyak bantuan yang turun. Nah, saat itu di tahun 2010 saya mendapat bantuan yaitu Desa Peradaban. Yang jumlahnya 1 miliar. 1 miliar saat itu udah luar biasa. Karena dana desa itu hanya 70 juta pada saat itu. Terkait tadi sudah kita Bapak banyak bercerita tentang ini. Mungkin sedikit mengerucut atau memang sedikit karena nanti ada yang kita akan bahas ya. Punya mimpi apa sih Pak terhadap Darma? Saya ingin Darma ini yang terdepan. Tertata alamnya, tertata infrastrukturnya, agamanya maju, ekonominya juga maju, dan pendidikannya juga maju. Baik, sahabat jelajah, itu tadi mimpi kepala desa yang memang hari ini akan segera direalisasikan dengan kerja keras, kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tentunya ini merupakan bahan renungan, bahan kajian bahwa sebuah kebersamaan itu harus dimiliki dari atas sampai bawah, dari hulu sampai hilir. Tentunya Darma kita akan pantau terus sejauh mana pengembangan potensi wisata Darma yang akan menjadi ikon di dunia. Untuk itu jangan kemana-mana, kami tetap akan menghadirkan wisata Darma hari ini khusus di Kecamatan Darma, Desa Darma, dan Darma